Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Fathul Izariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanul harfi wa israri awqati. Bab ini akan menjelaskan bab jima dan juga rahasia waktu kita melakukan jima. Iklan, ketahuilah, annal maqsud dari al-umma, bahwa tujuan yang terpenting minan nikahi dari nikah itu at-ta'abudu adalah beribadah, wa taqarrubu dan juga mendekatkan diri kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa itba'u sunnatul rasuli dan menjalankan sunnah Rasul, wa tahsilul waladi wan nasri serta menghasilkan anak dan keturunan. Li'anna bihi baqa'an 'alafi wa intimahu, dengan nikah akan tetap dan stabil alam ini. Wa bitarkihi wa imanihi kharabahu wa dimasahu, dan dengan meninggalkan menikah maka akan rusak dan binasa alam ini. Baik, akan sedikit saya jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini mulai ke pembahasan inti ya. Jika di video sebelumnya itu masih menerangkan tentang mukaddimah, itu pembahasan inti akan menerangkan, menjelaskan tentang jima dan juga rahasia waktunya. Tetapi saya belum sampai membahas ke sana ya, karena agak cukup panjang juga. Ketahuilah anal maksud dan Allah, bahwa tujuan yang terpenting kita itu melakukan menikah. Nah, sebelum ke yang lebih dalam, kita kan harus tahu dulu dong apa sih tujuan kita itu melakukan menikah. Ini penting banget, apalagi bagi yang di luar sana yang belum menikah, bagi para pemuda, bagi para gadis itu yang belum menikah, harus tahu dulu nih mau nikah itu bertujuannya apa. Jadi jangan sampai kita itu ketika kita melakukan akad ijab qabul itu berpikir bahwa ijab qabul itu suatu seremonial misalkan, ataupun ya suatu adat yang biasa dilakukan di adat suatu daerah. Jangan sampai berpikir seperti itu ya. Jadi ketika kita berijab qabul melakukan nikah, di sanalah kita awal mula niat yang harus ditekankan di dalam hati kita, gitu. Karena kalau udah salah niat ya dikhawatirkan nantinya itu akan salah juga gitu. Tetapi kalau dimulai kita sudah niatnya yang baik sesuai dengan apa yang harus ditentukan oleh Allah, insya Allah nanti rumah tangganya walaupun akan mendapati berbagai ya namanya juga rumah tangga, tetapi ketika suami dan istri awal mulanya sudah mempunyai niat yang baik untuk melakukan ibadah, insya Allah akan bisa dihadapi gitu ya dengan suami istri kita tersebut. Di sini dikatakan bahwa tujuan kita melakukan menikah, tujuan agung, tujuan yang paling penting itu bisa saja yang pertama kita harus diniati dengan mengagungkan pernikahan, gitu ya. Jadi harus diniati di dalam hati kita yang sudah menikah pun, yang kalau baru tahu ini ya kita refresh kembali niatnya seperti itu ya. Jadi harus diniatkan di dalam hati kita ingin mengagungkan pernikahan. Jika sudah ada tertanam di dalam hati kita, terus kita dengan sering mengaji, kita mendengarkan apa faidah-faidahnya nikah, apa keunggulan-keunggulan nikah, sehingga tertanam di dalam hati bahwa pernikahan ini adalah sesuatu hal yang harus kita agungkan. Maka insya Allah jika sudah tertanam di dalam hati kita seperti itu, maka tidak akan ada yang melakukan suatu perzinahan. Baik itu yang masih gadis pemuda ataupun yang sudah mempunyai istri, suami mungkin alhamdulillah begitu ya, yang sinah muhsan begitu, maka tidak akan ada itu sampai terjerumus ke dalam perzinahan, karena dia sudah mengerti betapa agungnya di dalam suatu pernikahan. Itulah secara pendeknya begitu ya. Kemudian jadikanlah pernikahan itu mencari kawan. Jadi ketika suami mempunyai istri, jadikanlah istri kamu itu kawan. Ketika istri mempunyai suami, jadikanlah suami kita itu adalah kawan. Kawan untuk apa? Kawan untuk beribadah. Ya, kawan untuk beribadah.
Ketika kita mau ngaji Quran gitu ya, ataupun kita mau menuntut ilmu yang lainnya, kita lakukan dengan sendiri itu terasa berat begitu. Ketika kita mau melakukan ibadah yang lain, misalkan kita mau sholat yang fardu ataupun sunnah, kok rasanya berat begitu ya. Misalkan yang berkaitan suami, maka layaknya kita sebagai istri menjadi teman untuk suaminya penyemangat ibadah. Seperti itu. Ketika istrinya merasa malas untuk melakukan beribadah, di sanalah ada peran suami yang mengingatkan kepada istri menjadi teman menjadi teman untuk melakukan beribadah bersama-sama. Jadi ketika malas, baik itu suami ataupun istri, ataupun ketika lemah keimanannya, maka ada itulah fungsinya sebagai suami ataupun sebagai istri yang menjadikan dorongan penyemangat yang kuat untuk kita melakukan beribadah kepada Allah. Jadi diniatkanlah seperti itu ya. Jadi tujuan kita menikah ingin mencari teman untuk beribadah kepada Allah. Ya itu kalau misalkan kita tepat mencari suami ataupun mencari istrinya. Tapi kalau misalkan istrinya yang gak bisa beribadah, kemudian suaminya juga gak bisa beribadah sama sekali, ya apa nanti di dalam pernikahan itu yang akan terjadi? Ya kalau seperti itu ya kita menunggu keajaiban saja. Allah memberikan hidayah dan taufiknya seperti itu ya. Nah kemudian di dalam niat kita menikah, jadikanlah pasangan kita itu setiap hari semakin dekat kepada Allah. Jadi jadikanlah diri kita ini sebagai seorang istri ataupun sebagai suami yang selalu mendekatkan diri pasangan kita itu kepada Allah. Seperti itu. Jadi ketika itu kan biasa ya, di dalam kehidupan dan di dalam keimanan itu nggak bisa terus stabil gitu. Kadang iman seseorang bisa saja lagi meningkat, terkadang iman seseorang mungkin saja ketika melemah gitu. Nah fungsinya adalah seorang istri ataupun seorang suami yang selalu bisa mengingatkan kepada pasangannya agar setiap hari yang dilalui bersama, agar setiap waktu yang dilalui bersama itu saling mengingatkan agar kita semakin taqarrub, agar kita tuh semakin dekat kepada Allah. Apa hikmah yang didapat ketika selaku pasangan kita masing-masing hati kita itu semakin dekat kepada Allah? Maka itu akan menjauhi kita dari rasa curiga kepada pasangan kita. Ya, akan menjauhi dari rasa curiga. Jadi kita kepada pasangan semakin besar kepercayaan kita kepada suami. Begitu juga suami kepada istri semakin besar kepercayaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan suami nelfon gitu ya di pekerjaannya gitu kepada istrinya gitu, kok gak diangkat juga gitu, ataupun sebaliknya istrinya menelpon suaminya di pekerjaannya itu gak diangkat juga. Gak ada tuh di dalam hati naluri seorang istri ataupun seorang suami untuk berpikiran negatif kepada pasangannya itu. Kenapa gak ada berpikiran negatif? Ya karena udah tertanam di dalam rasa hati baik seorang istri ataupun suami kepercayaan kepada pasangannya masing-masing seperti itu. Gak berpikir yang aneh-aneh dan yang gak berpikir negatif. Oh kata suaminya mungkin istri saya sedang sholat duha gitu. Oh mungkin istri saya sedang tertidur gitu. Oh mungkin suami saya nanggung lagi kerja. Jadi gak ada itu berpikiran negatif. Tetapi hal itu tidak mudah. Hal itu bisa terjadi ketika pasangan kita, baik istri dan juga suami, semakin hari semakin takut kepada Allah seperti itu. Tetapi berbeda dengan misalkan yang semakin hari justru semakin fasik, semakin hari justru semakin banyak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Itu akan sulit sekali menimbulkan rasa kepercayaan baik kepada istri ataupun kepada suami gitu. Nanti timbulnya bisa ya curiga dan bisa apa-apa aja gitu selain dari itu. Nah itulah salah satu dari hikmahnya kita semakin mengingatkan diri kita dan juga kepada pasangan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah seperti itu ya. Dan jadikanlah tujuan kita menikah ini mencari kawan untuk apa? Mencari kawan untuk berbakti kita kepada orang tua. Nah ini yang
Jadi kita jika sudah menikah, kita itu gak boleh ego. Kita gak boleh ego hanya memikirkan rumah tangga kita saja. Artinya mesti ingat, kita sebagai seorang istri yang sudah mempunyai suami juga yang sudah mempunyai istri, ingat loh, peran orang tua di belakang kita. Kita gak mungkin terlahir ke dunia ini tanpa kedua orang tua kita. Jadi carilah seorang istri yang bisa menghargai ibu bapaknya, dan carilah suami yang bisa menghargai ibu bapak kita juga, begitu. Karena nisbatnya juga kan ketika kita menikahi suami menikahi istri, maka kan ke orang tua istrinya nisbatnya menjadi apa? Nisbatnya itu kan menjadi seorang ibu dan menjadi seorang bapak. Bahkan di dalam fikih tidak batal kan wudunya gitu. Misalkan suami kita bersentuhan kulit dengan ibu kita, maka kan tidak batal suami kita bersentuhan kulit dengan ibu kita. Karena apa? Karena nisbatnya itu sudah menjadi seorang anak. Maka di dalam fikih itu diatur ketika kita seorang istri mempunyai ibu bapak, ketika suami yang mempunyai ibu bapak, maka suami yang harus selalu mengingatkan kepada istrinya, suami yang harus selalu mengingatkan sekali lagi kepada istrinya akan perhatiannya kepada ibu dan ibu bapaknya. Begitu juga sebaliknya, istrinya yang harus selalu mengingatkan pada suaminya kepedulian, mengingatkan kepada ibu bapaknya. Kemudian setelah itu lakukanlah kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Lakukanlah kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Kita sebagai seorang istri sebaiknya jangan terlalu banyak menuntut